Hai guys, kali ini Satu Detik akan menceritakan film asal Korea. Di mana film ini menceritakan tentang aksi epik seorang kurir. Namun tak disangka, kurir cantik ini malah ikut terlibat dengan masalah dari pelanggannya. Seperti apa ceritanya? Yuk langsung aja ke alur filmnya. Kisah diawali dengan memperlihatkan beberapa orang yang sedang menunggu antrian di tempat mobil bekas. Hingga tak lama kemudian, petugas di sana memanggil salah satu di antara mereka yang bernama Yuyun. Yang mana tujuannya datang ke sana yaitu untuk meminang sebuah mobil bekas yang akan dijadikan untuk ladang mencari cuan. Sambil menunggu mobilnya diperbaiki, Yuyun kemudian masuk ke dalam ruangan, yang ternyata itu adalah tempatnya bekerja, di mana dia telah menjadi seorang kurir dalam perusahaan yang bernama Special Delivery. Special Delivery sendiri adalah perusahaan yang menyediakan jasa pengiriman dalam bentuk apapun, dan tentu saja keunggulan dari Special Delivery adalah cepat dan aman. Kebetulan sang pemilik yang bernama Mr. Big pun baru saja mendapat sebuah pesan masuk, sehingga dia segera memberikan tugas selanjutnya kepada Yuyun ini. Sesampainya di lokasi yang sudah dijanjikan, terlihat dua orang pria mulai menghampiri, sambil membawa tas yang berisikan dokumen penting. Awalnya mereka sempat meragukan jasa tersebut, karena supir yang akan mengantarkannya adalah seorang gadis. Tapi berhubung sedang dikejar oleh banyak orang, maka mereka terpaksa masuk mobil untuk menghindari masalah. Sebelum perjalanan dimulai, mereka pun diberi sedikit himbauan agar segera memasang sabuk pengaman. Yang mana Yuyun akan membuktikan bahwa dirinya mampu mengantarkannya ke tempat tujuan dengan cepat, kilat, dan selamat. Mereka pun terkesima kepada Yuyun, yang walaupun dirinya seorang wanita, tapi kemampuannya dalam menyetir tidak diragukan lagi. Setelah dirasa aman, kemudian Yuyun menghidupkan kembali mobilnya dan segera keluar dari lokasi parkiran. Akan tetapi, nyatanya satu musuh sudah menunggu di persimpangan jalan yang menutup lajunya untuk meloloskan diri. Sehingga dia memacu kendaraannya lagi dengan sangat cepat, bahkan mampu mendahului sebuah kereta yang sedang melaju kencang. Setelah menjalankan misi tersebut, lantas pria itu memberikan bayaran dengan sejumlah uang yang cukup besar. Lalu karena tertarik dengan keahliannya mengemudi, pria itu pun mengajak Yuyun untuk bekerja di perusahaannya. Tapi tentu saja tawaran itu ditolak, karena Yuyun lebih memilih bekerja pada Mr. Big yang sudah dianggap seperti ayahnya sendiri. Scene kemudian berpindah kepada seorang bos bernama Chow, yang merupakan pemilik dari usaha perjudian terbesar di Korea. Namun di saat melihat anak buahnya beredar dalam berita, membuat dirinya ingin mengambil seluruh uang yang tersimpan. Tapi sayang kunci brankas telah dipindah tangankan oleh anak buahnya yang ada di sana. Sehingga bos Chow seketika menjadi murka. 못 믿어서야. 네, 얼마에 들어있지? 300억쯤 됩니다. 이거 도박하고 있잖아. 이거 다 뒤집어 쓰겠습니다. 제가 들어가서 조사도 성실. 하나의 작품이라고 생각해. Di sisi lain diperlihatkan seorang anak kecil bernama Suwon yang sedang bersama ayahnya bernama Do-sik, di mana Do-sik adalah orang yang bekerja pada bos Chow ini. Namun kini ia telah menjadi satu-satunya tersangka atas kasus perjudian. Selain itu juga dia menjadi incaran bos Chow karena telah membawa kunci brankas yang berisikan uang sebanyak 30 miliar. Tidak ingin posisinya diketahui, lantas Do-sik mengunjungi sahabatnya yang seorang pembuat paspor palsu bernama Udin. Yang mana rencananya Do-sik akan pergi ke luar negeri dengan menggunakan sebuah kapal dari pelabuhan terdekat. Lalu Udin menyarankan untuk memakai jasa Special Delivery saja. Sebab menurutnya itu adalah alat transportasi yang dapat diandalkan. Dan tentunya dengan bayaran yang tidak sedikit. 목적지까지 책임지고 모셔다 드리. 그럼 할게요. 해야죠.
Setelah membuat kesepakatan dengan Udin, lalu Dosik memilih pulang terlebih dahulu. Tetapi Bos Chow menelpon untuk meminta kunci berangkasnya. Di sana Dosik berkata bahwa dia akan mengembalikan kunci tersebut ketika dirinya sudah sampai ke tempat pelarian. Bos Chow yang merasa dipermainkan pun murka dan mengancam akan segera menemukan Dosik. Scene kemudian berganti pada Yuyun yang sedang memperbaiki mesin mobilnya bersama montir bernama Asif. Tak lama kemudian, di sela percakapan itu datang Mr. Big memberitahukan tentang misi yang baru saja dia terima. Tapi Yuyun menolaknya karena dia tahu misi tersebut datang dari Udin yang dianggap selalu membuat masalah. Tapi setelah diiming-imingi upah yang lebih besar, akhirnya Yuyun menyetujui dan siap menjalankan misi tersebut. Lalu mereka mulai mempersiapkan segala kebutuhan, serta menentukan rute jalan dan tempat penjemputan. Tak lupa, Mr. Big juga membekali sebuah obeng untuk digunakan bila mana posisinya sedang dalam keadaan terdesak. 사거리 막고 있는 거. 급 장소는 Sementara Dosik yang berada di tempat persembunyiannya tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan Bos Chow bersama anak buahnya. Maka dari itu Dosik menyuruh Suwon untuk kabur sambil membawa uang beserta kunci sebelum dirinya menyusul. Sedangkan Dosik sendiri akan berusaha menahan mereka semua yang memaksa masuk ke dalam gudang. 하면 되잖아. 그치? 외워봐, 성아. 6일. 이거 잘 가지고 있어야 돼. Dikarenakan musuh yang tidak sebanding, akhirnya Dosik mengalami kelelahan setelah dihajar habis-habisan. Di sana Bos Chow dengan tegas kembali meminta kunci pengaman. Tetapi Dosik enggan untuk buka mulut. Namun ketika menyadari kunci tersebut telah dibawa oleh anaknya, maka Bos Chow mengajak semua anak buahnya untuk mencarinya. Di saat sampai ke tempat penjemputan, di sana Suwon berteriak meminta untuk segera dibukakan pintu mobil. Awalnya Yuyun menolak karena Suwon bukanlah orang yang ada di dalam foto, dan dia tidak ingin terlibat dalam masalah lain. Tapi berhubung anak itu sedang dikejar oleh banyak orang, membuatnya tidak tega. Hingga akhirnya Yuyun pun membawa Suwon pergi. Setelah mengelilingi sebuah komplek, ternyata Bos Chow mampu menghadang pelarian mereka yang datang dari arah berlawanan. Hingga akhirnya Yuyun yang tak ada pilihan lain pun berniat untuk menabrakkan mobilnya dengan mobil yang dikendarai oleh Bos Chow. Tapi tiba-tiba Dosik muncul ke tengah jalan, berharap anaknya bisa meloloskan diri meski dia harus tewas saat itu juga. Usai kejadian itu, Bos Chow kembali ke tempat persembunyiannya untuk menghilangkan semua bukti kematian Dosik. Kemudian ia meminta bantuan kepada Sekretaris Well untuk bisa menemukan kunci pengaman yang dibawa oleh Suwon. Sementara itu, Yuyun yang berhasil melarikan diri berniat untuk meninggalkan Suwon. Tapi anak itu terus mengikutinya karena hal tersebut yang diperintahkan oleh ayahnya sebelum mereka berpisah. 없는데? 내 알바 아니야. 정말 저 구해주는 거 아니에요? Dalam kebimbangan itu, kemudian Yuyun menelpon Mr. Big yang menanyakan tentang langkah selanjutnya. Yang mana dia mengatakan jika sudah mendapatkan uang bayaran, maka Yuyun harus menitipkan anak itu di panti asuhan. Sehingga Yuyun diperintahkan untuk menemui laki-laki yang sudah ditentukan dan harus meninggalkan Suwon di sana. 관리하는 데가 하나 있으니까. 껌이라도 팔까봐? 아이고. 아저씨랑 가자. Setelah misi selesai, Yuyun kemudian ditelepon oleh Mr. Big dan menyuruhnya untuk menghitung uang yang didapat. Tapi naluri Yuyun berkata bahwa dia merasa curiga dengan perilaku yang ditunjukkan oleh penjaga panti asuhan tadi. Sehingga Yuyun kembali untuk memastikan, dan ternyata dugaannya benar bahwa Suwon sedang disekap di salah satu ruangan. Kembali pada Bos Chow, yang terungkaplah fakta menarik bahwa dia seorang kepala polisi, yang mana kedatangannya ke kantor bertujuan untuk mengadakan penyelidikan atas kasus kematian yang dialami oleh Dosik. Di sana dia memerintahkan untuk menyelidiki Yuyun, tapi secara diam-diam Bos Chow memilih cara lain untuk menemukan kunci pengaman yang dimaksud. Langkah pertama yang dilakukan Bos Chow adalah mendatangi Udin,
karena menurutnya dia ikut terlibat dalam kasus tersebut. Yang mana ketika sampai di tempat itu, Sekretaris W langsung menghajarnya tanpa ampun dan belas kasihan. Sehingga dari sana terdapatlah informasi bahwa jasa special delivery lah yang menjadi alat transportasi yang digunakannya. Dan Bos Chow pun bergegas untuk mencarinya. Sementara itu, di tempat lain, pihak polisi berhasil menemukan persembunyian Yuyun dan Suwon. Penggerebekan pun segera dilakukan, tapi Yuyun mencoba untuk mengelabui dengan menyamar sebagai seorang office boy. Namun penyamarannya harus diketahui oleh Bos Chow dan mengikutinya sampai ke dalam lift. Hingga akhirnya terjadilah perkelahian singkat. 치고 끝냅시다. 퇴근해요. 이거 지 아빠가 죽는 걸 봐. 얘네 아빠. Suatu keberuntungan bagi Yuyun mampu meloloskan diri dari Bos Chow dengan menggunakan mobil hasil curian. Tapi pihak polisi yang lain dapat mengetahui identitas asli Yuyun dan mengembangkan kasus yang saat ini sedang ditangani. Hingga tak lama kemudian datanglah bantuan dari pihak intelijen yang rencananya akan bergabung dalam usaha penangkapan tersangka. 가족들 다 죽고 혼자 넘어온 앤데. 이거 어떻게 도와주실 건데요? 아유 근데 그냥 놔두면 Merasa khawatir tindakannya akan terbongkar, lalu Bos Chow mencoba untuk membujuk agar pihak intelijen tidak ikut campur. Untuk menghilangkan kecurigaan itu, Bos Chow terpaksa menerima tawaran itu dan berniat memanfaatkan situasi ini. Berharap dengan bantuan dari intelijen, rencananya akan semakin mudah untuk menemukan dan mendapatkan kunci yang sedang dicarinya. 경부 타고 남쪽으로 향하고 있습니다. 여자 찾았다. 그 배지 달고 가니까. Setelah kabur dari persembunyian, di sana Suwon bercerita tentang keinginannya untuk bertemu dengan sang ibu. Hal tersebut membuat Yuyun penuh semangat untuk mencarinya agar cepat terlepas dari jeratan masalah ini. Namun ketika ditemukan, dia malah tidak mengakui sebagai ibunya. Sehingga penjelasan Yuyun membuat Suwon berniat untuk menemuinya sendiri. 아니야, 네가 잘못 알았어. 가서 물어볼 거야. 네 귀가 똑똑. Di saat pihak polisi berhasil melacak lokasi, tiba-tiba Yuyun diserang oleh Sekretaris Well, dan mereka mulai menculik Suwon. Di sana Yuyun melakukan perlawanan dengan kemampuan yang dimiliki, sampai akhirnya Yuyun bisa mendapatkan Suwon kembali. Tapi Sekretaris Well berusaha mengejar hingga terjadilah adu mekanik antara Yuyun dan Sekretaris Well. Dari kejadian tadi, akhirnya Yuyun bisa lolos dengan berencana membawa Suwon menjauh dari pihak musuh. Namun ketika ingin menghubungi Mr. Big, tiba-tiba dirinya mengalami kecapean dan jatuh pingsan di dalam mobil. Yang mana Suwon kemudian meminta bantuan kepada orang lain, sehingga mereka pun mendapatkan pertolongan. Sementara dari pihak intelijen yang ikut membantu, kini mulai mencurigai tentang kasus pengejaran yang dilakukan oleh Bos Chow. Sehingga Chow yang khawatir kelakuannya terungkap pun kemudian segera mendatangi rumah sakit tempat anak buahnya dirawat. Yang mana dia berencana untuk membunuhnya agar dapat menghilangkan resiko bocornya informasi kepada pihak intelijen. Scene berlanjut di mana Yuyun yang sudah siuman kemudian menelpon Mr. Big dan mengatakan agar segera menemuinya. Lalu sesampainya di sana, mereka pun merencanakan agar Suwon bisa dirawat oleh keluarga Asif yang berada di luar negeri. Namun sebelum kepergian itu, Suwon diajak main oleh Asif. Sementara Yuyun menangis mengingat masa kecilnya dahulu yang sama-sama terpisah dari keluarganya. Di tempat lain, Bos Chow pergi ke suatu tempat untuk merekrut segerombolan preman kampung untuk membantunya. Yang mana dia menjanjikan hadiah besar bagi siapa saja yang bisa menangkap Suwon berikut sebuah kunci pengaman. Hingga akhirnya mereka semua setuju dan bersiap untuk menuju tempat special delivery yang sudah dilacak sebelumnya. Scene beralih kepada pihak intelijen yang sedang memeriksa TKP dari kematian Dosik. Yang mana dari kecurigaan itu akhirnya mereka menemukan jam tangan yang dipakai Dosik yang memiliki perekam suara dan ketika diputar ternyata pembunuhnya adalah Bos Chow. Sehingga dengan bukti itu kini pihak intelijen berniat untuk mengungkap kebenarannya.
Sementara Bos Chow bersama seluruh pasukan akhirnya tiba di kantor Mr. Big dan langsung menghajarnya. Segala cara telah dilakukan untuk mendapatkan informasi dari Mr. Big, tapi dia masih menolak untuk memberitahunya. Asif yang mendengar suara keributan itu pun langsung mengamankan Suwon dengan menyembunyikannya ke dalam bagasi mobil. 여기 숨어 있어. 절대 나오면 안 돼. 알았지? Setelah diperintahkan untuk berpencar, ternyata salah satu anak buah Bos Chow berhasil menemukan Asif dalam persembunyiannya. Di sana, dia langsung mengancam akan membunuh Asif jika tidak ada satu orang pun yang mau buka mulut. Sehingga Mr. Big kemudian memberitahu tempat kunci itu disimpan. Tapi tiba-tiba... 어딨냐? 지문이지. Beberapa saat kemudian akhirnya Suwon dapat ditemukan dan langsung dibawa ke hadapan Bos Chow. Sementara Yuyun yang baru datang begitu terpukul melihat Mr. Big dan kekacauan yang baru saja terjadi. Tanpa menyia-nyiakan waktu lagi, Yuyun segera melampiaskan kemarahannya dengan menyerang mereka secara membabi buta. Dari sisa tenaga yang dimiliki oleh Asif, kemudian dia memanfaatkan situasi ini dengan membawa Suwon pergi menjauh. Yang kebetulan Yuyun juga datang menyusul mereka berdua. Namun tak disangka Bos Chow datang kembali untuk melanjutkan perkelahian. Hingga semuanya tenggelam bersama. 너 왜 죽으려고 지랄이야? 그만하자 이제. 애틋하다. Di saat berusaha menyelamatkan Suwon, rupanya Bos Chow enggan mati sendirian. Lalu Chow berhasil memasangkan borgol ke kaki Yuyun yang akan ikut tenggelam bersamanya. Seperti polisi pada film lainnya yang selalu datang ketika musuh sudah habis. Tapi beruntung Suwon masih dapat diselamatkan oleh pihak polisi. 그래도 아줌마보다는 덜 막한 덩이는 아시프 영화가 밥 잘 주고. Singkat cerita, ketika Suwon sedang ingin berangkat ke sekolah, tiba-tiba saja ada mobil mendekatinya untuk menculiknya. Entah bagaimana caranya Yuyun bisa selamat. Bahkan sekarang ia terlihat lebih cantik dari sebelumnya, yang siap menggoda para kaum Adam. Film pun berakhir. Oke, mungkin segitu aja video kali ini. Gue Bayu Kusuma dari 1 Detik, pamit undur diri. Bye-bye.